Merawat kehidupan rohani. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 3. Kehidupan rohani yang berkualitas sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saat kita diperhadapkan dengan kesulitan hidup dan pengambilan keputusan yang dilematis atau serba salah. Orang yang merawat kehidupan rohaninya amat berbeda dengan orang yang mengabaikannya. Kehidupan Yoram, Raja Israel, dengan kehidupan Yosafat, Raja Yehuda. Contoh terbaik berkenaan dengan kehidupan rohani. Yoram, Raja Israel, yang mengabaikan kehidupan rohaninya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Walaupun ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun, Yoram tetap memelihara praktik penyembahan anak lembu emas yang dimulai Yerobeam. Ia tak memimpin rakyatnya untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Ia membiarkan bangsa Israel tersesat. Untuk menghadapi pemberontakan Moab, ia berkoalisi dengan Raja Yosafat dan Raja Edom. Saat mengalami kesulitan mendapat air di padang gurun, Yoram bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Sikap Yosafat amat berbeda. Ia bertanya, "Tiadakah di sini seorang nabi, Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk, Tuhan?" Akhirnya, mereka bertiga menemui Elisa, abdi Allah, yang peka dan memahami kehendak Allah untuk meminta petunjuk Tuhan. Berdasarkan petunjuk Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa, akhirnya orang Moab bisa dikalahkan. Tuhan bersedia memberi kemenangan kepada mereka karena memperhitungkan bahwa Yosafat ada di tengah-tengah mereka. Jika tiada campur tangan Tuhan, mereka pasti mengalami kekalahan besar. Kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan bukan hanya ditentukan kepemimpinan, manajemen, keterampilan dan kepandaian menata hidup, tapi juga didukung kerohanian yang berkualitas. Ingatlah bahwa diri kita bukan hanya terdiri dari unsur jasmani semata, tapi juga mengandung unsur rohani, sehingga kita harus selalu menjaga relasi dengan Tuhan. Untuk bisa merawat kerohanian, harus ada upaya yang disengaja dan kemauan keras untuk melawan kemalasan serta keduniawian yang selalu berusaha menguasai kehidupan kita. Apakah Anda sudah merawat kerohanian Anda? Sama seperti Anda merawat tubuh jasmani Anda. Pemeliharaan Tuhan. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 4. Allah mengaruniakan kepada Nabi Elia kuasa untuk melayani, dengan maksud agar umatnya hidup sejahtera. Bacaan hari ini memaparkan 4 peristiwa yang memperlihatkan pemeliharaan Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, mujizat penggandaan minyak zaitun untuk melunasi hutang seorang janda. Kedua, mujizat membangkitkan anak dari kematian. Lalu anak itu dikembalikan ke pangkuan ibunya. Ketiga, mujizat membebaskan rombongan nabi dari maut yang berasal dari makanan beracun dalam kuali. Keempat, mujizat memberi makan 100 orang untuk mencegah kelaparan. Mujizat penggandaan minyak zaitun itu wujud pemeliharaan Tuhan kepada janda seorang nabi. Suami janda itu seorang nabi yang takut akan Tuhan. Saat masih hidup, nabi itu terlilit hutang. Setelah ia mati, hutang itu ditagih kepada istrinya. Karena istri nabi itu tak bisa membayar, kedua anaknya akan diambil untuk dijadikan budak. Janda itu datang memohon pertolongan kepada Nabi Elisa. Ia tak mempunyai apapun di rumahnya, kecuali sebuah buli-buli berisi sedikit minyak. Nabi Elisa menyuruh janda itu untuk meminjam bejana-bejana kosong kepada tetangga-tetangganya. Kemudian, Nabi Elisa menyuruhnya menuangkan minyak dalam buli-buli itu untuk mengisi bejana-bejana kosong. Ketaatan kepada perintah Elisa yang tak masuk akal itu wujud iman kepada Tuhan. Mujizat pun terjadi. Ternyata bahwa minyak dalam buli-buli itu terus mengalir dan akhirnya berhenti mengalir setelah semua bejana terisi penuh. Ia menjual minyak dalam semua bejana itu dan memakai uang yang ia terima untuk membayar lunas semua hutangnya, tanpa perlu kehilangan anak-anaknya. Kebutuhan hidup janda ini dan kedua anaknya tercukupi. Tuhan memelihara umatnya yang selalu berharap kepadanya. Bentuk pemeliharaan Tuhan bermacam-macam, tak melulu lewat sebuah mujizat. Pemeliharaan Tuhan malah lebih sering melalui peristiwa sehari-hari.
Ia memegang kendali dalam situasi apapun. Ingatlah janjinya dalam Mazmur, nomor 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. TP tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apakah Anda mengharapkan pemeliharaan Allah dalam hidup Anda? Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 5. Menjadi agen perubahan. Sakit dalam rentang waktu yang lama akan membuat si sakit sangat menderita. Penderitaan semacam itu bukan hanya dirasakan si sakit, tapi juga oleh keluarganya. Penderitaan si sakit akan terasa semakin berat bila penyakit yang ia derita belum ada obatnya. Apalagi bila orang di sekitarnya menganggap penyakit yang dia derita sebagai kutukan Tuhan. Penderitaan semacam itu bukan hanya sekadar penderitaan secara fisik, tapi juga penderitaan secara psikis. Itulah gambaran penderitaan yang dirasakan Naaman, seorang pemimpin militer, saat ia mengidap penyakit kusta. Ia menderita secara fisik maupun psikis. Naaman dan keluarganya pasti sudah berusaha keras untuk mengobati penyakitnya. Walakin, usaha itu sia-sia. Suatu hari, seorang gadis Israel, pelayan istri Naaman, memberi informasi kepada majikannya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Sepotong kalimat itu menggerakkan hati Naaman untuk pergi mencari Nabi Elisa. Ketika ia datang menemui Elisa, ia menjadi gusar karena nabi itu menyuruh orang suruhan dan memberi perintah yang tak masuk akal. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ia menyangka Elisa akan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu. Lagi pula, sungai-sungai di Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel. Ia dapat mandi di sana. Walakin, pegawai-pegawainya berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Sepotong kalimat itu telah menurunkan tensi emosinya yang tinggi, sehingga ia menaati perintah Elisa. Ketaatannya membawa pemulihan. Betapa pentingnya peran setiap orang, termasuk orang-orang kecil yang tak pernah diperhitungkan orang lain, sebagai agen perubahan bagi sesamanya. Jangan pernah merasa minder apapun status Anda atau latar belakang Anda. Tuhan bisa memakai Anda menjadi agen perubahan bagi orang lain. Apakah Anda bersedia menjadi agen perubahan bagi orang-orang di sekitar Anda? Ngeri. Doa mengubah segala sesuatu. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 6. Bacaan hari ini mengingatkan kita pada lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Bunyi kalimat pertama dari lirik lagu itu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Dalam setiap keadaan. Jika kita membawa masalah kita ke hadapan Tuhan, doa bisa mengubah segala sesuatu. Bacaan hari ini membahas kondisi saat bangsa Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Raja Aram murka karena setiap siasat penghadangan untuk membunuh Raja Israel selalu gagal. Hal itu terjadi berkali-kali. Ia mengira bahwa ada pegawainya yang berkhianat dengan membocorkan semua rencananya. Salah seorang pegawainya memberitahu bahwa sebenarnya Elisa lah yang membocorkan semua rencana penghadangan itu. Raja Aram yang murka itu lalu memerintahkan sepasukan tentara beserta kuda dan keretanya untuk menangkap Nabi Elisa. Pasukan itu tiba di Dotan, T4, Elisa tinggal pada waktu malam dan langsung mengepung kota itu. Karena jumlah mereka sangat banyak, tiada celah bagi Nabi Elisa untuk meloloskan diri dari kepungan tentara Aram. Saat bangun, pelayan Nabi Elisa kaget melihat banyaknya tentara yang mengepung mereka. Ketika dia melaporkan situasi genting itu kepada majikannya, Nabi Elisa tak panik. Dia berkata kepada pelayannya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Dia berdoa agar Tuhan membuka mata bujangnya,
sehingga bujangnya bisa melihat bahwa gunung T4 mereka tinggal itu dikelilingi kuda dan kereta berapi. Dengan cara yang ajaib, Tuhan melepaskan Elisa dari kepungan tentara Aram, dan tentara Aram tak berani lagi datang menyerang. Kisah di atas mengingatkan kita tentang apa yang harus kita lakukan saat permasalahan hidup datang melanda. Walau bukan berbentuk pasukan tentara, masalah hidup itu seperti mengepung kita. Jangan putus asa, masih ada Tuhan yang sanggup menolong. Apakah Anda merasa gelisah, takut dan panik saat masalah berat datang melanda? Ketakutan muncul bila kita tak membawa masalah itu kepada Tuhan dalam doa. Bawalah setiap masalah hidup Anda kepadanya. Ingatlah bahwa doa bisa mengubah keadaan. Hidup itu rangkaian pilihan. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 7. Kehidupan kita sebenarnya selalu mencakup rangkaian pilihan. Setiap hari kita harus memilih. Setelah kita memutuskan pilihan yang hendak kita ambil, kita harus melanjutkan dengan mengeksekusi atau melaksanakan keputusan itu. Dalam cerita 4 orang kusta ini, keempat orang itu diperhadapkan dengan serangkaian pilihan yang harus mereka putuskan. Mereka bisa masuk ke kota Samaria yang sedang dilanda kelaparan atau tetap tinggal dalam T4 pengucilan di luar kota Samaria. Kedua pilihan itu akan membuat mereka mati. Kemungkinan lain mereka bisa pergi ke perkemahan tentara Aram yang sedang mengepung kota Samaria. Jika mereka pergi ke sana, mereka bisa dibunuh. TP bisa juga mereka dibiarkan hidup. Akhirnya, mereka mengambil pilihan terakhir yang masih memberi peluang untuk mereka bisa tetap hidup. Di luar dugaan, ternyata perkemahan tentara Aram itu telah kosong. Tentara Aram telah pergi dan meninggalkan harta dan makanan yang melimpah. Selanjutnya, mereka diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama mengumpulkan harta dan makanan secara diam-diam untuk kepentingan mereka sendiri. Jika ketahuan, mereka bisa dihukum berat karena tak peduli terhadap rakyat yang menderita kelaparan. Pilihan kedua segera memberitahukan kabar baik itu ke penunggu pintu gerbang dan raja, sehingga mereka menjadi pahlawan. Keputusan mendatangi kemah tentara Aram itu membuat mereka mendapat kelimpahan makanan dan harta. Mereka juga memilih untuk melapor kepada raja. Walaupun semula mereka tak dipercaya, pilihan itu membuat mereka menjadi pahlawan bagi penduduk Samaria. Penduduk Samaria selamat dari bahaya kelaparan keren keempat orang kusta itu memilih untuk menjadi berkat. Saat diperhadapkan dengan berbagai pilihan keputusan yang menyangkut masa depan, ingatlah 3 prinsip ini. Pertama, pilihlah pilihan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kedua, pilihlah pilihan yang membuat Anda menjadi berkat bagi orang banyak. Ketiga, pilihlah pilihan yang memberikan damai sejahtera. Saat Anda mengambil keputusan, apakah ketiga prinsip di atas sudah menjadi pegangan bagi kehidupan Anda? Dampak sebuah ketaatan. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 8. Mempraktikkan ketaatan itu tak mudah. Ketaatan takkan terasa menyenangkan jika kita tak mampu menangkap sisi positif dari ketaatan. Sekalipun perintah yang harus kita taati itu sebenarnya tak berat. Tapi bila kita hanya melihat sisi negatifnya, kita takkan bisa taat. Jika kita mampu menangkap sisi positif dari ketaatan, kita akan taat melakukan perintah yang diberikan dengan sukarela. Secara manusiawi, perintah Elisa kepada perempuan Sunem dan keluarganya untuk pindah ke Filistin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Sekalipun ada nubuat bahwa Israel akan ditimpa kelaparan, pasti banyak pertimbangan bila hendak menetap di negeri orang Filistin. Salah satu pertimbangan mengapa harus pindah. Bila hendak pindah, mengapa harus ke Filistin? Bukankah bangsa Filistin sering berperang dengan bangsa Israel? Berapa lama harus pindah? Bagaimana dengan rumah dan ladang yang akan ditinggalkan? Siapa yang bisa menjamin bahwa aset yang berharga akan bisa diambil lagi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada di kepala mereka. Sekalipun demikian, ternyata mereka taat. Mereka tinggal menetap sebagai pendatang di negeri Filistin selama 7 tahun. Setelah lewat masa kelaparan itu, mereka kembali ke Sunem. Namun rumahnya sudah ditempati orang lain.
Sehingga ia mengadukan rumah dan ladangnya yang diserobot orang itu kepada raja. Raja memberi perintah kepada pegawai istana untuk mengembalikan seluruh hak perempuan, Sunem, itu. Ketaatannya bukanlah pilihan yang salah karena seluruh miliknya dikembalikan lagi kepadanya. Selain itu, ia dan keluarganya juga tak mengalami kelaparan saat terjadi kelaparan di negerinya sendiri. Ketaatan taklah mudah untuk dijalankan. Suatu sikap yang naif bila kita ingin, Tuhan, menolong kita. Tapi kita tak mau taat kepadanya. Jika kita bersikap seperti itu kepada manusia, pasti otoritas yang ada di atas kita, ortu, guru, atasan, juga takkan suka. Misalnya, taklah wajar bila kita meminta ortu kita menyediakan apa yang kita perlukan. Tapi kita tak mau menaati kemauan mereka. Taklah wajar bila kita meminta fasilitas kepada pimpinan. Tapi kita tak mau bekerja dengan baik. Bila kita menaati Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan dan juga memberikan damai sejahtera. Keberhasilan Yehu menjadi raja. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 9. Di kalangan anak muda atau di media sosial, istilah gercep artinya gerak cepat, bahasa gaul yang lumayan populer. Gercep itu ajakan untuk bertindak cepat. Istilah ini terutama ditujukan bagi mereka yang cenderung lelet atau lamban dalam melakukan sesuatu. Yehu seorang raja yang gercep atau cekatan dalam bertindak. Seorang nabi muda suruhan, Nabi Elisa, membawa pesan Tuhan yang mengungkapkan murkanya terhadap keluarga Ahab yang jahat. Dia sadar bahwa dia akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Setelah diurapi menjadi raja, dia langsung menyusun rencana dan bertindak. Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel. Ia tak ingin berita dirinya yang telah diurapi menjadi raja sampai ke Yizreel. Sehingga Yoram bersiaga menghadapi pemberontakan panglima kepercayaannya ini. Sebab itu sebelum berita ini bocor, ia langsung pergi ke Yizreel, hendak melaksanakan hukuman Tuhan. Pertama-tama, Yehu membunuh Yoram. Kemudian membunuh Ahazia, Raja Yehuda. Selanjutnya, dia juga membunuh Izebel, istri Raja Ahab. Kematian Yoram dan Izebel sudah dinubuatkan dan Yehu dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk melaksanakan hukuman itu. Gercep bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan Yehu dalam menggenapkan rencana Tuhan. Ada faktor lain yang patut diperhitungkan, yaitu bahwa Yehu disertai Tuhan. Keren, Yehu sudah diurapi Tuhan menjadi raja. Jelas bahwa Tuhan menyertai rencana dan tindakan Yehu untuk membalaskan sakit hati Tuhan kepada keluarga Ahab. Apakah Anda ingin sukses dalam studi, pekerjaan, bisnis, pelayanan atau apapun yang akan Anda laksanakan di masa depan? Ada dua faktor penentu keberhasilan kita. Faktor pertama, yang merupakan bagian kita, melaksanakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya dalam setiap usaha kita. Faktor kedua itu berkat atau penyertaan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Pada umumnya, Tuhan takkan memberkati kita jika kita bermalas-malasan atau kita tak mau berjuang membangun masa depan kita. Walaupun kita berusaha sekuat tenaga, kita akan gagal jika usaha kita tak disertai Tuhan. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk melaksanakan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada Anda dengan sebaik-baiknya? Kedua Kitab Raja-Raja pasal 10. Mengakhiri hidup dengan baik. Hidup ini ibarat lomba, maraton. Di antara garis start dan garis finish, seorang atlet maraton harus terus berlari untuk mencapai garis finish. Ada yang mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan buruk. Sebaliknya, ada yang memulai dengan buruk, tapi mengakhiri dengan baik. Hasilnya, saat mencapai garis finish, ada yang sukses, tapi ada pula yang gagal. Kehidupan kita pun sama seperti itu. Yehu mengawali perjalanan hidupnya dengan baik. Dia memulai langkahnya dengan mereformasi kerohanian rakyat, kerajaan Israel.
Setelah mengeksekusi keluarga Ahab dengan strategi yang cerdik, ia menghapus praktik penyembahan berhala di Samaria. Ia menghancurkan pusat penyembahan Baal yang dibangun Raja Ahab. Namun, sangat disayangkan bahwa reformasi spiritual itu dilakukannya dengan setengah hati. Yehu tak berusaha untuk membersihkan praktik penyembahan anak lembu emas yang dibangun Raja Yerobeam, yang telah menyebabkan orang Israel berdosa. Baginya, seharusnya tak sulit untuk menyingkirkan praktik penyembahan anak lembu emas. Mengapa dia menghancurkan praktik penyembahan Baal? TP melestarikan praktik penyembahan anak lembu emas. Sama seperti Yerobeam, yang menciptakan agama baru karena alasan politik. Demikian pula dengan Yehu. Yerobeam membuat 2 anak lembu emas. Yang satu ditaruh di Betel, dan yang lain ditaruh di Dan. Praktik penyembahan anak lembu emas itu diadakan untuk mencegah rakyat Israel beribadah di Yerusalem, dan akhirnya takluk kepada kerajaan Yehuda. Yehu meneruskan praktik penyembahan anak lembu emas itu juga karena ia takut kehilangan tahtanya. Akhirnya, bukan saja sebagian wilayahnya berhasil direbut Hazael, tapi ia juga menjerumuskan bangsanya untuk tetap melakukan dosa. Kita patut bersyukur bila kita bukan hanya memulai hidup dengan baik, tapi juga menjalani hidup dengan baik. Marilah kita berdoa agar kita bisa mengakhiri hidup kita juga dengan baik. Kita perlu terus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan menjalankan disiplin rohani. Evaluasilah diri Anda. Apakah Anda sudah menjadi teladan yang baik bagi orang lain? Atau sebaliknya, Anda membawa pengaruh yang buruk bagi orang lain? Ambisi jahat vs ambisi benar. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 11. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi itu keinginan yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu, seperti pangkat, kedudukan, atau melakukan sesuatu. Jelas bahwa ambisi itu bersifat netral dan sesuatu yang normal. Artinya, ambisi itu bisa baik atau jahat, tergantung dari motivasi dan tujuan orang yang memiliki ambisi itu. Jadi, yang perlu diwaspadai itu tujuan dan motivasi yang melatar belakangi ambisi itu. Bacaan hari ini berkaitan dengan 2 orang putri raja yang memiliki ambisi yang berbeda, yaitu Atalia, yang ambisinya jahat, dan Yoseba, yang ambisinya baik. Atalia, istri Raja Yoram, ibu dari Raja Ahazia. Saat mengetahui bahwa suami dan anaknya sudah mati, ia berniat membunuh semua keturunan raja. Bagaimana mungkin seorang nenek bisa melakukan tindakan yang begitu kejam, yaitu membunuh cucu-cucunya sendiri? Tindakan Atalia yang amat sadis itu bisa dimengerti bila kita mengingat bahwa ia putri Raja Ahab dan Ratu Izebel yang terkenal jahat. Ia mempunyai ambisi jahat, yaitu menjadi orang yang paling berkuasa di kerajaan Yehuda. Ambisi Yoseba, putri Raja Yoram, saudara perempuan Raja Ahazia, yang menjadi istri Imam Yoyada, amat berbeda. Ia menyembunyikan Yoas, anak Raja Ahazia, yang masih berusia setahun, bersama dengan inang penyusunya. Selama 6 tahun, Yoseba dan Yoyada menyembunyikan Yoas di rumah Tuhan. Mereka mempersiapkan Yoas untuk naik tahta pada usia 7 tahun. Walaupun harus berhadapan dengan Atalia, yang berhati iblis, Yoseba dan Yoyada berambisi untuk menobatkan Yoas sebagai raja. Atalia, dengan ambisi jahatnya mati dibunuh dengan cara yang tak hormat. Yoseba, dengan ambisi kudusnya membuat seluruh rakyat Yehuda bersukaria. Jauhilah ambisi jahat yang akan menghancurkan reputasi dan masa depan kita sendiri. Ambisi jahat akan membuat orang lain marah dan memusuhi diri kita, sehingga nama Tuhan dipermalukan. Kejarlah ambisi kudus dengan motivasi dan tujuan yang benar. Ambisi kudus akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Apakah Anda memiliki ambisi yang kudus? Pemimpin yang mengayomi. Kitab pertama Kitab Samuel pasal 22 ayat 2 dan ayat 20-23. Injil Yohanes pasal 18 ayat 3-9.
Merdeka! Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Setiap kali mengingat peristiwa proklamasi, kita selalu teringat kepada para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawanya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu kemudian dilanjutkan dengan perjuangan untuk membangun negara. Di awal masa kemerdekaan, kita masih bisa melihat tokoh-tokoh yang benar-benar berjuang secara tulus untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Dalam sejarah Israel, kita juga mengenal tokoh-tokoh yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan bangsa Israel. Salah seorang tokoh yang menonjol itu, Daud. Saat beliau masih sangat muda, beliau berani menghadapi Goliat, seorang pendekar musuh yang tinggi besar dan yang sangat menakutkan bagi para prajurit Israel. Dengan pertolongan Tuhan, Daud berhasil membunuh Goliat hanya dengan memakai batu dan umban, yaitu tali untuk melontarkan batu. Keberhasilan Daud membunuh Goliat dan kemenangannya dalam setiap peperangan membuat ia sangat dihargai seluruh rakyat Israel. Sayangnya, popularitas Daud membuat Raja Saul merasa iri sehingga selanjutnya Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Dalam keadaan dikejar-kejar pun, Daud masih tetap menjadi pelindung bagi orang-orang yang berlindung pada dirinya. Di antara semua pahlawan, yang paling tak boleh dilupakan, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Salah satu peristiwa yang amat menyentuh hati saat Tuhan Yesus hendak ditangkap sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah, yang beliau lakukan mengamankan murid-muridnya. Bagi kita, Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat, tapi beliau juga pelindung kita. Salah satu gambaran Alkitab tentang pemimpin sebagai gembala. Tuhan Yesus bersabda, "Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kehadiran pemimpin sebagai gembala diperlukan dalam segala lapisan kepemimpinan, baik menyangkut pejabat negara, pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, guru, bahkan pemimpin rumah tangga. Apakah Anda sudah menjadi pemimpin yang mengayomi dalam lingkup kepemimpinan Anda? Kitab Pemimpin yang Merangkul. Kitab kedua Kitab Raja-Raja pasal 23 ayat 15 dan 19. Surat pertama kepada Jemaat Korintus pasal 9 ayat 19-23. Indonesia amat beragam. Tak mengherankan bahwa yang menjadi semboyan Republik Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, namun tetap satu. Keberbagaian ini perlu dirawat supaya Republik Indonesia tetap utuh. Sayangnya, keberbagaian ini sering diserang orang-orang yang menginginkan keseragaman, terutama keseragaman dalam kehidupan beragama. Keren, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Sangat diperlukan pemimpin yang dapat merangkul semua suku dan golongan. Dalam sejarah Israel, salah satu peristiwa yang menyedihkan itu terjadinya perpecahan pada zaman pemerintahan Raja Rehabeam, yang membuat Israel terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Yehuda dan Kerajaan Israel Utara. Perpecahan ini membuat raja pertama di Kerajaan Israel Utara, yaitu Raja Yerobeam, membuat agama baru, yaitu agama yang menyembah patung anak lembu emas. Perpecahan ini terus berlangsung sampai Kerajaan Israel Utara runtuh. Yang menarik, sesudah Kerajaan Israel Utara runtuh, ada seorang raja Kerajaan Yehuda, yaitu Raja Yosia, yang melakukan reformasi keagamaan yang bukan hanya menyangkut kebobrokan keagamaan di Kerajaan Yehuda, tapi juga menyangkut kebobrokan keagamaan di Kerajaan Israel Utara. Di awal sejarah kekristenan, salah satu masalah besar yang harus diselesaikan bagaimana merangkul orang non-Yahudi, tanpa mengakibatkan konflik dengan orang Yahudi, khususnya dalam hal sikap terhadap hukum Taurat. Oleh karena itu, dalam pelayanannya, Rasul Paulus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan orang yang ia layani, baik dengan orang Yahudi yang mengikuti hukum Taurat, maupun dengan orang non-Yahudi yang tak mengenal hukum Taurat.
Rasul Paulus menanggalkan kebebasannya dan memilih untuk menyesuaikan diri agar dia bisa melayani sebanyak mungkin orang. Menyesuaikan diri supaya bisa memimpin banyak orang dengan beragam latar belakang bukan hanya diperlukan pemimpin negara, tapi juga pemimpin gereja, bahkan juga pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin dalam konteks yang beragam harus berusaha merangkul semua kelompok. Apakah Anda sudah berusaha merangkul setiap orang yang berada dalam lingkup kepemimpinan Anda?